alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Kemarin tentang yaitu kewajiban seseorang laki-laki yang sesudah mencerai istrinya di dalam masa iddah. Nah, sekarang faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamil istibra'i, di dalam menerangkan hukum-hukumnya istibra. Walaupun seumur hidup mungkin kita baru dengar ini, tapi ya inilah hukum. Istibra itu bahasa aslinya dari kata-kata baro'a atau lepas tangan atau bebas. Nah, makanya kata-katanya pakai istibra dikarenakan hukum ini walaupun sekarang sudah tidak ada, tapi hukum ini adalah untuk hamba sahaya atau budak perempuan. Wa adapun istibra lugotan di dalam tata bahasanya itu tolabul baro'ati, mencari kebebasan. Artinya ketika seorang hamba sahaya itu dicerai, maka dia mencari supaya sudah lepas daripada iddahnya. Nah itu, nah, bisa dikatakan ini iddah dari hamba sahaya gitu. Jadi setelah supaya bebas dari orang yang sebelumnya, entah dinikahinya atau dijual belikannya, itu seperti itu. Wasar'an, dan di dalam syariatnya, istibra di dalam syariatnya itu tarabbusul mar'ati, mencarinya kebebasan seorang perempuan muddatan di dalam masa iddahnya, bisa babi hudusil maliki, dengan sebab barunya pemiliknya fiha, di dalam perempuan tersebut, au zawalihi, atau hilangnya pemilik anha, dari perempuan tersebut, ta'abbudan, dengan sebagai hamba sahaya, au libaro'ati rohmihi, atau sebagai pembebasan dari rahimnya, minal hamli, dari kehamilannya. Jadi yang disebut istibra dalam fikih atau syariatnya itu mencarinya seorang perempuan hamba sahaya atau diamnya dia sebagai masa, sebagai iddah dari bebasnya dia dari pemiliknya atau pemilik barunya, untuk bebasnya dia dari rahimnya, dari kehamilannya. Khusus untuk hamba sahaya ini atau budak ya. Wal istibra'u, dan adapun istibra itu yajibu, hukumnya wajib, bisa babaini, dengan dua sebab. Istibra yang wajib itu dikarenakan dua sebab ini. Ahaduma, adapun yang pertama itu zawalul firosi, hilangnya kepemilikan. Artinya pemiliknya itu sudah meninggal atau sudah pergi meninggalkannya, atau dia sudah dijual lagi dengan orang lain. Wasayati, dan akan datang fi qaulil matani, di dalam keterangan matan kitab ini. Wa idza mata, dan ketika meninggal siapa sayyidu ummu waladin ila akhirih, nanti di bawah ya. Wasabubusani, dan adapun sebab yang kedua itu khudusul maliki, barunya pemiliknya, dijual, dia itu budak tadi, hamba saya tadi perempuan, terus dipunyai oleh pemilik baru, maka dia harus istibra. Nanti ada yang sebulan, ada yang setengah bulan,
dan lain sebagainya menurut keterangan yang di bawah nanti. Wadakaro dan menerangkan kepada terpindahnya pemilik atau dia dipunyai oleh pemilik baru siapa musonef Kiai Musonef fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Jadi istibro itu wajib atas dua hal. Yang pertama karena dia punya pemilik baru, yang pertama karena dia tidak mempunyai pemilik, yang kedua dikarenakan dia dijual sama tuannya dan mempunyai pemilik baru. Waman dan adapun barang siapa itu istahdasa baru siapa malaku amatin pemilik daripada amat bisaroin sebab dijual la khiyaro yang tidak ada khiyar di dalam penjualannya fihi di dalam syarok au biirsin atau sebab diwariskan au wasiatin atau sebab wasiat au hibatin atau budak tadi dihibahkan au ghairu dalika atau selain itu ming turukil milki dari jalan kepemilikannya lah kepada budak tersebut walam takun dan tidak ada siapa zaujatuhu suaminya perempuan tadi walam takun dan tidak ada siapa apa budak tadi itu zaujatuhu istrinya dari pemilik yang baru tadi. Jadi yang pertama, andaikan kok seseorang perempuan itu mempunyai pemilik baru, amat atau hamba sahaya itu, entah sebab dijual, yang tidak ada khiyar maksudnya, tidak dipilih-pilih dulu, tidak ditengok-tengok dulu, hamil apa tidak, begini begitu apa tidak, pokoknya dibeli harga sekian, oke, ibaratnya kan, tanpa dipilih-pilih, atau sebab diwariskan. Contoh Bang Hudori punya hamba sahaya atau budak, diwariskan sama anak-anaknya. Awasiatin atau sebagai wasiat, Bang Hudori punya hamba sahaya atau budak, pesan nanti kalau saya tidak bisa ngurusnya, saya pesan nanti kasih ke Pak Dar ya, atau Pak Mukhlis tadi yang pesan ya kan, senang melihara itu tadi ya kan. Hibatin atau dikasih, Pak Mukhlis jalan ke rumah Bang Hudori, nengok budak atau hamba sahayanya Bang Hudori itu banyak, ini zaman dulu loh ya. Nah itu, wah elok nian Bang Hudori hamba saya atau budak yang tuh hitamnya macam mana gitu, kayak kopi umpama kan. Nah aku kalau yang itu, aku kasih, kata Bang Hudori. Kan mempunyai pemilik baru yang asalnya punyanya Pak Hudori. Nah itu harus istibrok dulu. Artinya itu ada masa bebas atau bahasa orang apanya iddah tuh. Nah, supaya tahu nanti hamil apa tidak. Nah, itu seperti itu. Itu nama istibro itu begitu. Nah, jadi yang kemarin bukan istrinya Bang Hudori, budak tadi. Nah, maka hukumnya haram alai kepada pemilik yang baru ingda irodati ketika menginginkan siapa pemilik baru watiha kepada berhubungan badan kepada budak tadi al istimta'u artinya bersenang-senang biha dengan perempuan budak tadi hatta yastabro'aha sehingga membebaskan dari masa itu siapa pemilik baru tadi dari budak tadi. Jadi ketika pindah tangan tadi harus dibiarkan dulu Pak Mukhlis, selama 1 bulan, jangan diapo-apoin dulu walaupun toh bebas, ya kan, harus ditahan, jangan diapo-apoin dulu, supaya istibro tadi tahu bahwa dia hamil apa tidak, atau ibaratnya tuh ada kira-kira tuh ada janin apa tidak, supaya begitu Mas. Ingkana jika ada siapa perempuan budak tadi min dawatil haidi dari perempuan yang masih haid bi haudotin masanya seberapa dengan 1 haidan. Jadi ketika diambil dan perempuan itu masih sehat, istilahnya itu masih masa haid, maka harus dianggurkan dulu, maksudnya itu dianggurkan istibro itu, dianggurkan dulu, jangan dikelonin dulu, jangan dihubungin badan dulu selama 1 khaitan. Nah, itu 1 kali haid maksudnya. Walaupun ada siapa hamba saya atau budak tadi ada itu bikron, walaupun katanya masih gadis. Nah itu kan. Walau istabro'aha, walaupun sudah membebaskan kepada budak tadi siapa ba'i'uha
orang yang menjual daripada hamba saya tadi qabla bai'uha, sebelum membeli siapa pembelinya kepada hamba saya tadi. Walau kanat, walaupun ada siapa hamba saya atau budak tadi, ada itu mungtakolatan, berpindah tangan, minasobi, dari anak-anak, awi meraatin, atau dari perempuan. Walaupun hamba saya yang dibeli tadi itu asalnya miliknya anak-anak atau miliknya perempuan, tetap harus kita bebaskan dulu, artinya tuh kita anggurkan dulu. Istibro itu dianggurkan istilahnya selama satu khaitan atau 1 bulan lah kurang lebihnya kalau sekarang ya. Wa ingkana, dan jika ada siapa amatun, perempuan amat atau hamba saya tadi itu min dawati syuhuri, artinya mempunyai bulanan, faidatuha, maka maksudnya itu yang hitungan bulan, hamba saya itu masih kecil atau sudah tidak haid lagi, menopause umpama. Kemarin kan hitungannya bulan idahnya ya kan. Nah, maka kalau yang seperti itu tidak memakai haid itu, nah itu harus faidatuha bisahrin, dengan 1 bulan. Fakot, maka saja. Jadi kalau perempuan yang kita beli atau kita warisi atau kita dapatkan tadi kok masih masa haid, maka idahnya 1 khaitan, atau pembiarannya atau pembebasannya tidak digauli selama 1 khaitan. Tapi kalau perempuan yang kita terima tadi, hamba saya tadi kok masih kecil atau dia sudah menopause, maka istibroknya atau jangan kita ulik-ulik tadi itu selama 1 bulan. Wa ingkanat min dawatil hamli, wa ingkanat, dan jika ada siapa perempuan hamba saya tadi itu min dawatil hamli, dia itu sedang hamil, fa iddatuha, maka adapun iddahnya perempuan hamil tadi bil wad'i, dengan lepasnya hamilnya, artinya melahirkan. Wa idastaro, dan ketika kok membeli siapa zaujatuhu, suaminya perempuan tadi, sunnah apa sana? Sunnah, maka disunahkan lahu, bagi pembeli baru tadi yang dia kok suaminya, apa istibra'uha, membiarkan perempuan yang dibeli tadi walaupun istrinya tapi hamba saya membiarkannya selama 1 bulan tadi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau dinikahin terus dibeli, maka hukumnya sunnah istibro'. Andaikan langsung dipakai tidak apa-apa, maksudnya begitu. Ada hamba saya itu istri kita, punyanya hamba saya atau budak tadi punyanya Pak Topik, dibeli sama Datuk Hasan, belum dibeli dulu, dinikah sama Datuk Hasan. Setelah dinikahi Datuk Hasan, sudah seminggu atau 2 minggu atau sudah dinikah itu dibeli sama Datuk Hasan, maka tidak wajib istibro', tapi hukumnya sunnah, tidak wajib lagi karena sudah jadi istrinya. Nah kan gitu. Kalau tadi kan bukan istrinya, dibeli atau dijual atau diwariskan atau dihibahkan atau didapatkan, maka harus wajib istibro' tadi, dibiarkan dulu tadi, jangan langsung dikelonin maksudnya Pak Topik. Tapi hamba saya lo ini lo ya, kalau punya haid ya 1 khaitan, kalau sudah tidak haid lagi atau anak kecil ya 1 bulan, maksudnya begitu. Wa amal amatu, dan adapun perempuan amat atau hamba saya perempuan al muzawajatu, yang sudah bersuami, aul wil mu'tadati, atau sedang dalam masa idastaroha, ketika membeliha kepada perempuan amat atau perempuan amat yang beridah atau bersuami tadi, fala yajibu, maka hukumnya tidak wajib apa istibro'uha, menistibro'kan daripada perempuan amat tadi, halan, dalam seketika. Andaikan kok dia amat itu bersuami atau dia dalam keadaan masa iddah, maka tidak perlu istibro'. Faidah zalat, maka ketika hilang siapa azawjiyatu, istri, wal iddatu, dan iddah, maksudnya dia tidak suami orang, tidak istri orang, dan tidak dalam masa iddah, ka'antulikot, contohnya seperti jika talak
siapa amatun perempuan amat qabla dukhuli sebelum digauli, au ba'dahu atau setelah digauli, wang qadot dan sudah selesai apa iddatu iddahnya, wajib maka hukumnya wajib apa al istibra'u istibra' atau membiarkan dulu hina idin ketika kok istilahnya itu digauli atau masih sudah masa iddah. Wa idza mata dan ketika mati siapa sayyidu umul waladi, tuan daripada perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Nah, maksudnya begini, umul walad itu begini tuh. Jadi saya punya hamba saya atau budak perempuan, saya gauli tuh hamil, maka anak yang lahir dari dia itu tuannya, tidak anaknya, itu hukumnya. Itu namanya ummu walad. Jadi saya ya tuannya, anak yang lahir dari dia tadi ya tuannya. Nah, itu namanya ummu walad namanya. Hamba saya yang ummu walad, mau repot sebenarnya itu. Makanya Nabi itu banyak-banyak dulu membebaskan hamba saya atau membebaskan budak. Nah, itu seperti itu. Walaisat dan bukan siapa perempuan ummu walad tadi fi zaujiatin, bukan bukan suami istri orang. Wala iddatun nikahi dan juga bukan dalam keadaan iddah nikah. Istabro'at maka mengistibrokkan siapa perempuan tadi khatman dengan pasti nafsaha kepada dirinya sendiri kal amati seperti amat. Jadi ada perempuan digauli sama bosnya, ternyata mempunyai anak lahir hamil, dan dia bukan nikahi, maka yang demikian itu wajib istibro' dengan pasti, mengistibrokkan dirinya sendiri. Fayakunu, artinya maka ada apa istibro'uha, pembebasan dirinya perempuan tadi bisa dengan 1 bulan. Ingkanat jika ada siapa perempuan tadi min dawatil asyuri, dari perempuan-perempuan yang iddahnya itu dengan hitungan bulan seperti anak kecil atau menopause. Wa illa jika tidak kok dengan hitungan bulan, fabi khaidotin maka dengan 1 kali haid. Ingkanat jika ada siapa perempuan tadi itu min dawatil aqra'i, dari perempuan yang mempunyai masa suci dan masa haid. Walau istabro'a dan jika kok membebaskan siapa sayyidu tuannya, artinya itu menganggurkan amatahu kepada amatnya tuan tadi, au muati'uhu atau menggaulinya, muati'atan atau menggaulinya, summa ataqoha lalu membebaskan maksudnya bukan istabro' itu, membebaskan dari perbudakannya itu. Fala istabro'a maka tidak perlu istibro' atau membiarkan atau menganggurkan alaiha kepada perempuan tadi. Walah dan itu bagi perempuan yang dimerdekakan dari budaknya, angtatazawaja jika kok bersuami siapa perempuan tadi fil khali di dalam seketika. Jadi andaikan kok perempuan hamba saya tadi dimerdekakan dari kebudakannya, maka dia wajib, maka tidak perlu istibro' dan juga diusahakan untuk cepat-cepat bersuami. Nah, itu hukum daripada istibro'. Istibro' itu kurang lebih ya masa iddah, tapi ini khusus untuk hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu wajib istibro', membiarkan dirinya atau dirinya itu dibiarkan selama 1 bulan, andaikan masih anak kecil atau menopause, dan 1 kali khaitan atau 1 kali suci andaikan dalam masa haid. Nah, itu seperti itu andaikan kok berpindah tangan. Demikian tentang bab istibro'. Malam Rabu besok tentang nyusu. Wallahu a'lam.